terpilih sebagai ketua baru di HIMKI Kabupaten Jepara. Bocah Jepara ki wis lahir wis nggawa ganden. Iya. Kadin. Terus kemudian HIMKI yang Bapak ketuai sendiri. Ada Apindo. Ada Apindo. Ada KONI. Ada Asmindo. Gimana kalau kita ini mengadakan pameran tapi city tour? Assalamualaikum Pak Antonius. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Apa kabar? Sehat? Baik. Aduh, terima kasih ini sudah kerso mampir di gubuk ini gitu ya. Terima kasih Bapak Antonius. Ini kami benar-benar penasaran ya, karena Bapak Antonius ini kan terpilih sebagai ketua baru di HIMKI Kabupaten Jepara yang sudah dipercaya oleh mereka semua pengusaha yang ada di Jepara, terutama ini industri mebel ya Pak Antonius ya. Dan pasti banyak sekali harapan dari para pengusaha, rekan-rekan pengusaha industri mebel yang nantinya akan dipercayakan kepada Bapak Antonius ini untuk membangun yang lebih keren, lebih canggih lagi HIMKI di Kabupaten Jepara. Dan ini mungkin sudah ada unek-unek atau rencana-rencana, rancangan program untuk kemajuan industri mebel di Kabupaten Jepara. Nah, bocorannya dikit Pak untuk kami semua. Silakan Pak Anton. Duh, terima kasih Mbak Dinda ini diberi waktu untuk bisa menyampaikan, paling tidak bisa bisa menjadi sebuah masukan bagi teman-teman, rekan-rekan di dunia industri mebel. Sebenarnya berat karena memang harusnya saya belum pantas untuk bisa, tetapi karena memang didorong terus kemudian karena akhirnya ada satu titik di mana yang saya disenggol, jadi terpaksa diterima untuk bisa mengkolaborasikan teman-teman. Jadi bukan memimpin tetapi mengkolaborasikan bersama dengan teman-teman yang memang punya kemampuan, talenta untuk kita sama-sama usung yuk industri mebel Jepara ini yang sudah memang menjadi ikon yang siapa sih yang nggak kenal Jepara dengan mebelnya. Betul. Ini menjadi sungguh-sungguh ada gitu, sehingga concern itu yang membuat kita akhirnya ayo kita junjung bareng. Jadi nanti bersama dengan rekan-rekan memang banyak sekali program yang kita akan bawa. Itu adalah program-program yang dimana mengangkat industri mebel menjadi lebih kompetitif, lebih produktif dan lebih reliable gitu ya. Itu dari sisi kapasitas, produktivitas, terus kemudian dari quality itu juga kita upayakan untuk bisa lebih ditingkatkan lagi. Ada yang sedikit mungkin karena baru berkesempatan pertama kali bisa menjajal di dunia online, kemudian mereka mendapatkan order itu mungkin bingung untuk bisa membuat yang dipesan itu dari mana, seperti apa, sehingga kecenderungan untuk tidak menyelesaikan atau menjadi one prestasi itu tinggi. Nah, ini yang disorot oleh kita rekan-rekan di industri mebel ini untuk yang seperti itu kita kolaborasikan Pak gitu ya. Jadi HIMKI akan merekrut nih nanti dengan ada bidang baru di HIMKI, ada IT, ada informasi dan teknologi. Itu kita akan coba rangkum, kita database, kemudian kita ajak, kita verifikasi, kita coba elaborasi supaya mereka jangan lagi nggak komit. Nah itu ketika mereka mendapat order, bagaimana caranya menghandle, kemudian diselesaikan dengan yang baik, bukan terus nanti ditelepon nggak ada. Nah, itu banyak ya cerita seperti itu Mbak ya. Betul Pak. Seperti yang sudah Bapak Anton sampaikan tadi tentang komitmen ya Pak ya. Ini memang sekarang ini merambah industri mebel, para pengusaha mebel terutama pemula ini yang menggunakan media sosial, memanfaatkan
era digital yang sekarang ini lagi merambah, dan memang benar seperti yang Bapak Anton sampaikan tadi, ada komitmen yang mungkin kurang ya, yang kurang bisa dipercaya gitu oleh customer mungkin, dan inilah yang harus diperbaiki, PR buat kita semua ya untuk industri mebel di Kabupaten Jepara ini. Kan memang Jepara notabene terkenal dengan industri mebelnya di seantero dunia, bahkan terkenal di sini karena memang produksi Jepara ini sangat keren dan bagus banget ya Pak ya. Di sini banyak sekali para pemula itu tadi yang seperti Bapak sampaikan itu tertarik untuk menggeluti dunia mebel karena Jepara begitu dahsyatnya, tetapi dengan sirkulasi naik turunnya terkadang pesat, terkadang down gitu, tapi semuanya tetap bertahan, semuanya tetap suka gitu. Nah ini yang menarik, PR buat kita semua, dan juga dari Pak Antonius selaku Ketua HIMKI seperti apa Pak untuk menanggulangi hal ini. Ini kita mengajak rekan-rekan yang muda ini, mari kita gabung gitu ya. Maksudnya kita elaborasi bareng, masuk kalau bisa kita rekrut untuk masuk ke HIMKI. Kalau memang belum, nanti kita yang akan memberikan berbagai macam pelatihan. Jadi di HIMKI ini ada bidang sumber daya manusia dan desain. Itu kan yang paling penting juga untuk bisa dibagikan kepada rekan-rekan muda karena memang mebel ini kan juga fashionable ya, artinya setiap tahun berganti, materialnya bisa dikombinasi, kayu, metal, batu dan lain-lain. Nah, kreativitas di sini yang hebat itu. Anak-anak Jepara tuh memang kreativitasnya juga tinggi. Keren luar biasa. Jadi itu yang harus yuk kita angkat, kita ajak bareng-bareng supaya ini bisa menjadi nilai yang positif dan lebih baik, bukan karena kalau seandainya nggak bisa terus ngelotrok, diem terus menghilang terus kalau kata anak-anak muda sekarang tuh halu ya ghosting ya. Jangan ghosting, bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah dikerjakan. Jadi ada kok rekan-rekan dan ada tempatnya. Yuk teman-teman muda datang ke HIMKI, ngobrol kita bareng. Nanti coba mulai nanti kita sudah mulai punya website HIMKI Jepara. Kami akan bantu, kita akan sama-sama kita adakan pelatihan untuk mau produksinya, mau desainnya, mau pemasarannya, bareng-bareng kita angkat. Yuk kita jadikan industri ini benar-benar backbone dari perekonomian masyarakat Jepara gitu. Asal kita mau bareng-bareng, saya yakin pasti bisa. Ini kayaknya bagus banget gitu ya program yang akan Bapak launching ini nanti untuk memberikan semacam kayak pengetahuan baru, pelatihan. Sebenarnya nggak baru Mbak Dinda. Kalau secara kapabilitas teman-teman Jepara dulu ada istilah sampai kalau bocah Jepara ki wis lahir wis nggawa ganden. Ada ya itu dulu ya. Dan itu saya terkagum-kagum di awal-awal ketika kita coba untuk saya masuk di Jepara ini tahun 2001. Itu juga terkagum-kagum dengan bapak-bapak yang mengukir. Itu hanya dengan melihat image yang diberikan, kemudian dia coba elaborasi sebentar, digawe, Londonnya wis seneng dan takjub. Iya betul Pak. Generasi itu menghilang, nggak tertarik. Ada banyak masalah yang kita nggak ngerti kenapa ya. Mungkin era digital ini mereka lebih seneng mijeti handphone ya. Padahal handphonenya nggak kesel dipijeti terus gitu. Nah ini yang mau coba kita ajak. Jadi kreativitasnya mari kita tetap di dunia yang jangan halu lah. Kita kayu itu dekat dengan kita, atau kita itu dekat dengan kreativitas. Ya yuk kita berkarya yang benar, kita kerjakan. Kalau nggak tahu yuk tanya. Kalau misalkan pas kebetulan kampiran order, misalkan memang mendapat sampai terima DP, ya tanggung jawab gitu ya. Kemana tempatnya mau untuk tanggung jawab, yuk ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dinda aja bisa menyampaikan. Pasti bisa, pasti bisa. Saya yakin dengan niat yang baik, dengan tanggung jawab, saya yakin bisa dikerjakan. Betul. Banyak teman-teman yang bisa kerja. Betul. Pak Antonius, ini nampaknya PR-nya banyak sekali ya setelah menjadi ketua HIMKI ini ke depannya untuk membangun industri Jepara yang lebih keren. Ini untuk Jepara yang lebih baik. Iya, Jepara yang lebih keren. Dan kita lihat ya semua buyer dari luar negeri itu tertarik banget dengan Kabupaten Jepara. Yang benar-benar kita itu memang orang-orang kreatif ya, anak kerja. Jadi gini Mbak Dinda, mengenai
furniture ya, sebenarnya memang kalau saingan kita itu sudah bukan lagi antar daerah. Jepara ini tidak lagi bersaing dengan misalnya Cirebon, karena Cirebon memiliki kekhasan sendiri dengan weaving ratannya. Nggak bersaing dengan Bali, Jogja. Kita bersaingnya itu justru dengan Vietnam, Cina. Ini udah nggak bisa ini sudah bukan sesuatu yang niscaya. Ini memang sudah terjadi gitu ya. Dan bayangkan kalau kita sudah bersaing dengan global begitu, apa sih yang harus kita kerjakan? Ya kita harus komit. Gitu. Komitmen itu nomor 1. Kalau kita sudah janji misalkan tanggal 20 kita kirim, ya kirim tanggal 20. Apapun yang terjadi kita harus usahakan supaya tanggal itu benar-benar tercapai. Oke Pak Anton, komitmen nomor 1 sebagai ketua HIMKI terpilih ya sekarang ini. Terkadang nggak cuma dari komitmen saja Pak, ada juga kita garis bawahi ya Pak ini pengecualian, ada buyer-buyer nakal. Nah di sini loh Pak. Ada juga sih para industri mebel Jepara yang sedih gitu Pak, karena menemui buyer nakal. Nah di sini loh, bagaimana Pak untuk ini juga sebuah keniscayaan. Ya sekarang begini, kalau misalkan kita andaikan sebuah pohon yang tinggi, apa terus kita nggak mau ketiup angin? Iya betul. Nggak bisa ya. Artinya semua posisi itu tetap membawa dampak positif dan negatif. Ada risk, ada keuntungan di sana, ada risiko, ada keuntungan. Nah, bahwa ada yang seperti itu selama kita bisa membentengi diri dengan berbagai macam aturan yang menurut kita harusnya bisa dipenuhi oleh buyer secara normatif, lakukan, omongkan gitu ya. Misalkan kita nggak akan kirim barangnya kalau sebelum dibayar lunas, gitu toh. Tapi kita kembalikan juga bahwa kita harus komit terhadap apa yang kita memang mau sampaikan gitu. Misalkan memang engkau tak kirim tanggal 20, ya 20 kita nanan kudu dikirim, dan sorry ya bayar sih, ya itu komitmen itu yang benar-benar harus dijaga. Itulah yang nomor 1 gitu. Baik quality, delivery maupun price itu kan kesepakatan gitu. Tapi komitmen ini terhadap kualitas pengiriman dan harga itu komitmen yang yang dijaga bersama gitu. Nggak sedikit memang buyer tuh nakal, ya toh. Kenapa sih kok ada yang back turun mendadak itu kan? Ya karena memang ya ada banyak kasus di mana memang bisa saja karena kurang pahamnya kita terhadap term and condition dari sebuah purchase order yang kita terima. Itu kadang ada titik lemah yang kita kurang teliti. Ini seperti kalau misalkan dengan menggunakan LC, ketika kita terlambat kita akan kena penalti segala macam itu ya. Nah, term-term seperti itu yang harusnya kita pahami pada saat menerima PO itu benar-benar kita misalkan. Mereka dengan enteng menemukan misalnya nih ada kesalahan packaging, terus dikomplain rak dibayar. Itu ada memang termin-termin seperti itu yang kita harus lebih cerdas, lebih kupas lagi supaya yang seperti itu kita bentengi dulu gitu. Oh ini nggak bisa loh misalnya, kita nggak bisa terima yang seperti ini karena kan kita produk sebelum dikirim juga sudah dicek di dalam karton, dibuka, dicek segala macam. Nanti kan kalau sudah dicek, sudah dapat sertifikat untuk lolos QC dan boleh dikirim, artinya kamu sudah terima kan gitu, kan sudah dicek di sini gitu. Jadi yang seperti itu kita kuatkan, kita amankan di awal gitu. Oke Pak. Itu untuk menjaga. Iya. Dan mungkin harus menggunakan sistem T10 juga mungkin ya, kalau orang Jawa mengatakan T10 begitu. Ini kalau bayar ini kurang bagus, bayar ini keren banget, bayar ini bayar tuh banyak banget. Artinya juga jangan takut kalau ilmu T10 itu mungkin kalau kita bayarnya cuma 1 atau itu memang sudah langganan kita gitu ya. Bayangkan kalau yang datang ini, kalau yang kemarin dari Eropa, hari ini dari Amerika, kan kita yang nggak bisa pakai ilmu T10 gitu ya. Yang bisa membentengi kita itu tadi, kita benar-benar jaga di termin-termin purchase order itu, kita benar-benar pahami. Kemudian kita kuati di sana bahwa hal-hal yang bakal menjadi pintu masuk buat mereka bisa melakukan klaim ke kita, itu yang kita hindari. Kalau kita melihat ya Pak ya, betapa bangganya kita sebagai warga Jepara yang kaya dengan wisata, kaya dengan industri mebel, kaya dengan ukir-ukirannya. Tetapi kebanyakan untuk memanfaatkan yang saya sebutkan itu tadi ya Pak ya, kita masih kurang gitu. Pemanfaatannya masih kurang. Pemanfaatan branding di sini, Pak. Pemanfaatan branding kepada semua
terutama sedunia, biar semuanya mengenal Jepara dengan keanekaragaman industri mebelnya yang keren dan luar biasa, ukir-ukirannya, dengan budayanya, wisatanya. Cara branding yang tepat seperti apa sih, Pak? Ya, salah satunya kita melalui produk-produk kita. Satu, kedua juga memang ada beberapa gagasan dari beberapa tokoh di Jepara mengenai bagaimana kita memasarkan produk kita. Produk kita nggak hanya mebel ya, ada banyak. Itu dengan city tour. Ini menarik sekali. Ide itu digagas oleh Pak Jamhari. Itu memang tokoh kita. Tokoh kita bersama. Beliau punya banyak sekali gagasan yang menarik untuk memajukan Jepara. Dan salah satu yang paling menarik untuk dari sisi pemasaran Jepara secara khusus itu beliau pernah memberikan ide untuk gimana kalau kita ini mengadakan pameran tapi city tour. Jadi perusahaan-perusahaan mebel yang memang siap untuk mengadakan pameran nggak usah pergi ke Jakarta untuk ikut pameran-pameran yang lain, kita adakan sendiri di sini. Iya, ini kayaknya Pak. Ya, terus bayar kita undang. Iya. Dilihat dulu hotelnya sudah oke apa belum. Betul. Terus kita siapkan apakah makanan-makanan kita ini sudah cukup representatif untuk mereka bisa datang dan kita pede untuk ngomong Jepara siap untuk mengadakan city tour. Iya. Saya pikir tahun-tahun berikut ini sudah bisa. Banyak sekali toh sekarang rumah makan keren. Betul. Ya toh yang memang sudah taste-nya nggak lagi Jeporo, padahal kadang mungkin buyer justru pengen kalau datang ke sini pengen justru makan makanan khasnya Jepara. Nggak apa-apa dimunculkan juga, tapi diolah secara memang sudah standar internasional. Saya yakin bisa. Ya, tapi memang tantangannya tinggi lagi bahwa kesiapan masyarakat itu akan sangat menentukan suksesnya perhelatan ini nanti. Iya. Bener nggak kita sudah cukup punya misalkan gini, ketika buyer mendatangi satu perusahaan tertentu untuk mereka misalkan selected produk, sudah siap nggak manpower kita untuk bilang bahwa ini begini begitu dengan kualitinya, dengan deliverynya, dengan pricingnya, terus berani nggak bergening power dengan mereka, itu yang harus dipersiapkan. Kedua, infrastrukturnya, jalan-jalan, apa nggak apa-apa aja seandainya misalkan saat ini kita buat buyer tapi jalannya berlubang, kan yo nggak enak gitu ya. Ketiga itu jenengane hotel-hotel kita. Iya. Nah, apakah hotel-hotel kita memang sudah siap untuk menjamu para tamu yang datang dan ini skalanya internasional gitu kan? Saya pikir ini bukan hal yang mudah, tapi saya yakin manageable. Ya, ini saya yakin bisa. Teman-teman industri perhotelan tuh canggih-canggih. Kalau kita lihat ya Pak ya, ngeman banget gitu loh, seperti Sentral Patung di Mulyoharjo, seperti showroom-showroom yang ada di Tahunan, yang ada di Desa Tegal Sambi, yang ada di Desa Bulungan, itu bisnis sentra-sentra seperti itu industri, Pak. Seandainya di showroom atau ruang bersama untuk pameran gitu ya. Itu idenya. Jadi salah satunya karena banyak sentra industri misalkan ada yang di beberapa tempat terpisah. Itu kan justru kesempatan kita untuk salah satunya mengenalkan produk dengan sentranya dan kondisi alamnya. Iya. Gebrakan untuk Himki nih kayaknya. Berat tapi ya, ayo asal kita dukung bareng semua elemen masyarakat bekerja bersama, saya yakin bisa. Oke Pak, kami tunggu. Mantap. Ya yang spektakuler itu nanti ya Pak ya. Semoga ya. Kita dari tim media sangat rindu dengan hal-hal yang seperti Bapak Antonio sampaikan tadi. Kalau kita melihat di Jepara ini kan ada Kadin, terus kemudian Himki yang Bapak ketuai sendiri. Ada Apindo, ada Koni, ada Asmindo, ada banyak ya. Iya. Okay. Nah, di sini pasti semuanya bisa berkolaborasi dan bisa bekerja sama, tidak terkotak-kotak. Seperti apa? Seperti apa ini? Jadi dalam mengemas, Pak? Kamar Dagang dan Industri ini kan juga sebuah kamar dagang ya. Artinya ini adalah Chamber of Commerce, ini bersatunya para pengusaha. Jadi keseluruhan usaha tidak hanya mebel itu dielaborasi atau disatukan di dalam Kamar Dagang dan Industri. Aktivitas perdagangan, jasa ada di sana. Makanya ada PHRI ya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu berada di bawah Kadin. Himki salah satu asosiasi yang berada di bawah naungan Kadin, karena Himki ini kan yang ngurusin industri mebel. Dulu ada Asmindo dan Amkri gitu ya. Kemudian di tahun 2016 itu karena ada sedikit cerita yang
kurang baik, kemudian digagas oleh Pak Jokowi sendiri untuk disatukan menjadi hanya satu asosiasi industri mebel, yaitu Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, disingkat HIMKI. Nah, bagaimana hubungan HIMKI dengan Kadin? Kadin itu Kamar Dagang dan Industri, HIMKI itu sebuah asosiasi yang di bawah payungnya Kadin. Nah, jadi bagaimana kita akan berkoordinasi? Ya harus berkoordinasi, wong setiap kali ada ekspor, import itu pasti akan selalu melalui tangan-tangan Kadin. Kamar Dagang dan Chamber of Commerce hari ini kalau untuk kita ekspor ke Eropa, itu kita ada stem khusus. Iya. Untuk apa namanya, di dalam COO-nya ada COO yang khusus ke Eropa, itu ada stem, untuk harus ada stemnya Chamber of Commerce, itu minta tanda tangan atau minta capnya diverifikasi oleh Kadin. Oke. Gitu. Pak Antonius ya, ini kan ketua HIMKI terpilih, tetapi juga punya usaha sendiri. Namanya mungkin bisa disampaikan? PT Karya Anugerah Gemilang. PT Karya Anugerah Gemilang. Nah, di sini ada personifikasi antara HIMKI dengan usaha yang Bapak kelola. Seperti apa itu, Pak? Gini, HIMKI ini kan himpunan industrialis, teman-teman yang berkecimpung di dalam industri. Bukan sok pede loh ya, bahwa terus mentang-mentang duwe perusahaan dewe terus, tapi memang salah satu syaratnya untuk menjadi anggota atau masuk menjadi pengurus itu memang punya usaha. Itu. Dan ketika didapuk untuk menjadi ketua, itu sebenarnya dorongan dari beberapa pihak, salah satunya Pak Maskur sendiri, terus kemudian Pak Jamhari, itu sampai ada waktu tertentu saya diseret gitu ya. Personifikasi yang dimaksud tadi itu bukan kepedean, tetapi maksudnya adalah kalau di dalam industri mebel, karena mebelnya itu akan ada signature-nya. Signature-nya itu misalkan ya, ini seperti desain gitu, nempel. Itu karena ada sentuhan gayanya saya, maka muncul iki kita memang punyanya PT KAG gitu ya. Seperti itu. Sepede apa Pak kok sampai gelem dikon dadi ketua HIMKI? Saya terpanggil, terus terang. Saya masuk Jepara tahun 2001. Saya bukan orang asli Jepara. Saya hidup di Jepara, golek pangan yang Jeporo, gitu ya. Untuk peran dari pemerintah terhadap HIMKI seperti apa, Pak? Sangat besar. Jadi kalau pemerintah kan justru berharap kita menjadi inputer atau menjadi pembisik dari posisi yang benar loh ya, maksudnya. Jadi mitranya pemerintah untuk dari sisi dunia usaha, apa nih pemerintah yang bisa kerjakan untuk supaya dunia usaha ini benar-benar bergerak maju sesuai dengan planning. Kita akan lebih mudah melihat itu kan kalau kita berada di luar lingkaran. Ketika kita berada di pusaran kan kita nggak akan bisa melihat secara detail apa permasalahan yang muncul gitu kan. Itulah makanya pemerintah menggunakan asosiasi-asosiasi yang ada untuk mengelaborasi ketika mereka harus membuat sebuah regulasi itu menjadi lebih pas dengan yang dibutuhkan di masing-masing daerah. Karena daerah ABC kan beda-beda ya. Nek biyen ono pepatah lain ladang, lain ilalang gitu ya. Cara komunikasi juga berbeda. Tapi bukan lagi ilalang kan. Saya menoleh ke secara pribadi dari diri Bapak sendiri, seorang pengusaha yang awalnya masih menginduk dan sekarang sudah mandiri, berdiri kokoh, sukses luar biasa. Harapannya untuk Jepara, untuk kemajuan industri mebel Jepara, kesuksesan Jepara, dan juga untuk semua merangkul generasi muda, pemula-pemula yang masih bingung, yang masih belum mengerti, tetapi mau coba-coba dan gagal. Nah, di sini loh Pak, monggo memberikan harapan-harapan atau pesan motivasi kepada semua masyarakat di Kabupaten Jepara. Iya, jadi jangan takut untuk apa istilahnya lakukan yang terbaik, itu ya. Jangan takut untuk mencoba, tetapi jangan coba-coba. Artinya begini, lakukan sesuatu dengan penuh perhitungan, dengan pengetahuan yang cukup. Kalau era digital sekarang ini kan gampang banget ya mencari referensi untuk saya mau mau mencoba bisnis apa, itu kan paling mudah mencari referensinya itu. Lakukan dan tanggung jawabi. Kemudian dipelajari, kembangkan. Itu. Nah, ketika kembangkan ini memang belum terjadi ya, terus upayakan, jangan gampang menyerah ya. Modal kita itu tekad.
Oke. Nek mau dibilang cukup modal tuh, saya tak tanya sekarang, bakul gorengan ya butuh modalnya tuh. Artinya modal itu sebenarnya tidak hanya berwujud uang. Talenta ya, kemudian kemampuan kita dalam mengolah sesuatu, manajerial, skill, itu modal. Jadilah bisnismen yang tangguh, mau berjuang, semangat, karena modal tidak harus uang. Modal adalah skill yang harus kita jaga dan kita mampu. Pelajarilah, gitu ya Pak. Betul, ya. Terima betul kasih sekali. atas waktunya Betul Pak sekali, Anton. terima Dan kasih. kami mohon maaf mengganggu. Mboten, saya justru yang berterima kasih ini sudah Mbak Dinda mau datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sekali.